Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari inilah.com ya, Bapak Menteri kita, Bapak Menteri yang terhormat Pak Nasaruddin mengatakan di PIK Pantai Indah Kapuk, salah satu perumahan yang sangat megah, perumahan yang sangat elit, tidak ditemukan adanya masjid di sana. Ini yang bikin Pak Nasaruddin itu bertanya-tanya, ya, segitu luasnya PIK Pantai Indah Kapuk, tapi di sana itu sangat jarang adanya masjid. Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa di perumahan elit ya sekelas PIK Pantai Indah Kapuk ini, salah satu perumahan elit yang ada di Indonesia, jarang ditemukan adanya masjid? Ini semacam anomali ya, menarik untuk dibahas ya. Apakah harga rumah yang dekat dengan masjid itu sangat berpengaruh? Apakah rumah elit berpengaruh dengan adanya masjid? Apakah harga rumah elit ini mempengaruhi ya? Kalau misalnya ada masjid di dalam rumah elit ini, menarik kita bahas ya, menarik kita ulik ya. Jadi di video ini saya akan bertanya ya, bukan memberikan pernyataan. Dan semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Jadi saya akan tampilkan datanya ya. Berdasarkan pernyataan daripada Pak Guru Gembul ya. Beliau ini pernah mengatakan di salah satu video, saya akan membeberkan jejak digital nanti di sebelah sini ya. Jadi beliau ini pernah mengatakan harga rumah yang berada di samping masjid itu terjun bebas, harganya sangat murah dan lebih murah, dan biasanya lebih murah dari harga rumah-rumah biasanya ya, harga normal. Beliau ini pernah mengatakan di salah satu video ya, nanti jejak detailnya akses sendiri ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru di samping masjid itu rumah makin murah? Bukankah di samping masjid itu kita semakin damai gitu? Kenapa justru sebaliknya? Kenapa pada faktanya ya, pada kenyataannya harga rumah di samping masjid itu lebih murah? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan PIK tadi? Ya, Pantai Indah Kapuk tadi itu? Apakah ini ada hubungannya? Apakah kalau misalnya di PIK ini dikasih banyak masjid, harganya jadi turun drastis? Kenapa rata-rata, tidak semuanya tapi ya, kenapa rata-rata perumahan elit itu jarang ada masjid di dalamnya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, tapi saya sering mendengar ya di Konoha ya. Video ini khusus bagi agama mayoritas di Konoha ya, dan bagi warga Konoha ya. Ini nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia ya. Disclaimer dulu ya, saya mengucapkan disclaimer on dulu ya. Kenapa warga Konoha sering mengatakan hanya setan lah yang kepanasan kalau mendengarkan suara toa yang berisik? Kalau misalnya warga Konoha mengatakan seperti itu ya, ini kan berbanding terbalik ya. Terus yang di samping masjid itu kan orang beragama juga. Kenapa justru orang nggak mau gitu tinggal di dekat masjid? Kan warga Konoha kan sering ngomong ya, hanya setan yang kepanasan kalau mendengarkan suara toa misalnya, suara toa yang keras lebih tepatnya. Lalu yang jadi pertanyaan, yang di samping masjid tadi itu ya, yang misalnya harga rumah yang murah itu nggak ada orang beli itu, apakah itu setan semua? Itu yang jadi pertanyaan. Ini adalah pertanyaan filsafat. Jadi di video ini, keseluruhan video ini saya akan bertanya ya. Saya tidak akan memberikan pernyataan. Ini dua hal yang berbeda ya. Pertanyaan dan pernyataan itu dua hal yang berbeda. Saya hanya bertanya. Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak ya. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau misalnya nih ada orang lagi melahirkan ya, orang lagi sakit ya, sakit gigi misalnya, atau sakit apalah, orang sudah lansia misalnya, baru melahirkan, terus ada orang lagi belajar misalnya ya,
anak kecil lagi belajar misalnya, atau murid-murid lagi belajar, terus suara toa di masjid di Konoha, ini hanya di Konoha ya, keras dan mengganggu orang lagi belajar, mengganggu orang lagi sakit, mengganggu bayi yang baru lahir, mengganggu orang lagi teleponan, ya. Apakah ini menurut Anda yang nonton video ini etis gitu? Apakah ini mengganggu atau tidak? Saya hanya bertanya ya, saya tidak akan memberikan jawaban ya. Saya tidak akan memberikan jawaban, hanya bertanya ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbau filsafat ya. Kalau misalnya ada orang ya lagi teleponan sama bosnya atau lagi ngejum misalnya untuk pekerjaannya, terus ada suara toa berisik misalnya di Konoha, mengganggu pekerjaannya, apakah itu dosa atau tidak? Ini di luar konteks azan ya. Kalau azan mah nggak jadi masalah ya, nggak apa-apa. Tapi yang saya maksud di sini adalah kalau misalnya ya, saya cuma bertanya, kalau misalnya ada anak kecil gitu ya ribut berisik di masjid misalnya, di Konoha misalnya, terus ada suara orang-orang ngaji misalnya, terus ada suara-suara yang kurang perlu misalnya, berisik banget dan mengganggu orang lagi belajar, bayi baru lahir ya, orang lagi sakit misalnya, orang lagi teleponan, lagi ngejum misalnya ya, orang lagi live misalnya, live jualan misalnya, jualan TikTok atau di mana gitu. Apakah ini mengganggu orang lain? Nah, kalau misalnya ada yang jawab mengganggu, misalnya ada yang jawab nih ya, ada seseorang yang menjawab misalnya, apakah mengganggu orang lain itu saat kita beribadah itu bukan perbuatan dosa? Sekali lagi saya katakan, kalau misalnya kita ibadah ya, terus mengganggu orang lain, mengganggu pekerjaannya ya, apakah itu dosa? Bukankah dengan beribadah itu artinya kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada Tuhan? Bukankah ibadah itu semacam perbuatan baik kita terhadap Tuhan? Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang terganggu gitu ya, dalam pekerjaannya terganggu, aturan dia ngejum misalnya, ada bayi baru lahir ya, terganggu dengan suara yang sangat berisik ya, suara yang berisik dari toa masjid di Konoha misalnya, yang tidak perlu misalnya, yang tidak penting. Kalau azan mah nggak apa-apa, sok aja. Azan kan sebentar doang ya, nggak terlalu lama. Apakah ini termasuk dosa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis ya. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Jadi keputusan tetap di tangan Anda. Saya hanya membantu mengurai penjelasan daripada Pak Kemenak ini ya, Menteri kita ini, Menteri Agama ini, dan pernyataan daripada Guru Gembul ya. Guru Gembul mengatakan seperti yang saya katakan tadi itu, harga rumah di samping masjid itu justru lebih murah dari harga rumah biasanya. Kan ini berbanding terbalik ya sama yang ada di teori gitu. Teori mengatakan bahwa hanya orang yang kerasukan setan gitu, hanya setanlah yang kemalasan lihat suara masjid yang berisik misalnya ya. Jadi orang-orang yang nggak mau beli rumah di samping masjid itu setan semua gitu. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau kita beribadah misalnya, terus beribadah itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya. Apakah dengan menempatkan diri ya, menempatkan diri dalam beribadah itu harus menunjukkan ke orang lain, harus ria gitu ya, harus menunjukkan kepada dunia, saya itu orang lagi beribadah gitu, kalian harus menghormati ya, apapun yang terjadi kalian harus menghormati ya. Apakah ini yang namanya toleransi? Apa sih arti toleransi itu sebenarnya? Apa sih definisi daripada toleransi? Saya akan memberikan di sini ya datanya nanti ya, definisi daripada toleransi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kita kan lagi beribadah nih ya, kita lagi beribadah walaupun berisik di masjid misalnya, ada warga Konoha misalnya mengatakan seperti itu ya, lu harus menghargai ya, lu kan minoritas, lu harus menghargai kita lagi ibadah nih. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, apakah ini disebut orang yang toleransi? Apakah ini bagian daripada toleransi? Misalnya nih, ada orang sakit, ada orang lagi belajar gitu ya,
lagi sakit misalnya, terus kita memaksakan toleransi ke orang ini. Lu harus mentoleransi kita dong lagi ibadah. Kita lagi ibadah nih, kita lagi ngaji nih di masjid misalnya, masjid di Konoha misalnya, lagi ibadah nih, lu harus mentoleransi dong. Kita lagi ibadah nih. Apakah itu perbuatan baik? Coba menurut Anda yang nonton video, apakah itu perbuatan baik atau tidak? Apakah itu layak atau tidak sebagai orang yang beragama? Apakah orang yang beragama itu egois? Kalau misalnya ada orang nih lagi ibadah, terus dia memaksakan toleransi kepada orang lain, minoritas misalnya, ya, ada orang minoritas misalnya di sekelilingnya, mereka nggak peduli, ya, mau apapun yang terjadi mereka nggak peduli, ya. Apakah ini yang disebut beragama? Bagaimana sih definisi orang yang beragama itu? Apa definisi daripada orang yang beragama? Apakah orang yang beragama itu egois? Apakah orang yang beragama itu mudah marah? Apakah orang yang beragama itu mudah emosian? Kalau misalnya ada yang mengatakan nih, ada warga Konoha misalnya minta tolong dong ya, ibu saya lagi sakit ya, tolong dong anak saya baru lahir, tolong dong ya, kecilin ya suara toa. Misalnya ada warga Konoha yang mengatakan seperti itu, tolong dong anak saya lagi belajar, kecilin ya. Ya, kalau misalnya nih ada warga Konoha yang mengatakan seperti itu, terus orang tersebut ngamuk-ngamuk misalnya, nggak mau peduli ya, nggak mau kecilin suara toanya. Apakah ini layak disebut orang yang beragama? Apakah ini layak disebut orang yang bertuhan? Apakah orang ini layak disebut orang yang lagi ibadah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Mari kita mengurai gitu, mari kita keluar daripada pemikiran-pemikiran yang dogmatis ya. Jadi mari kita urai masalah ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal gitu. Apakah orang yang beragama itu adalah orang yang emosional? Menurut saya enggak. Kalau misalnya ada yang mengatakan orang yang beragama itu adalah orang yang sabar ya, tidak anti kritik ya, tidak mudah tersindir, tidak mudah emosional gitu ya, tidak mudah emosian gitu, tidak mudah tersindir dan sebagainya. Lalu kenapa di Konoha itu banyak warga Konoha yang mudah tersindir? Padahal pada faktanya ya, Konoha adalah salah satu negara yang paling religius di dunia, salah satu melebihi Arab Saudi. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Kenapa justru di Konoha ya hal-hal seperti ini terjadi? Kenapa? Kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Ini kan secara tidak langsung ya memberitahukan kepada kita bahwa rumah yang dekat di masjid itu ya, dekat dengan masjid itu harganya sangat murah, itu berarti ada orang ya, ada banyak orang yang nggak mau speak up bahwa ternyata di samping masjid itu harganya atau harga rumah sangat murah. Jadi orang nggak mau speak up ya, maksudnya nggak mau ribet gitu, takut nanti saya ini warga Konoha kan gitu ya, takut nanti saya bla 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 ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, kenapa kelompok intoleran di Konoha itu merajalela? Kenapa? Sebenarnya jumlah kelompok intoleran di Konoha itu sedikit sebenarnya jumlahnya, minoritas sebenarnya. Tapi mereka ini sangat berani gitu, lebih berani daripada kelompok yang toleransi. Ya, kenapa kita membiarkan orang yang intoleran ini, ya, misalnya tidak intoleran di semua hal dalam beribadah, ya, dalam bernegara, ya, dalam bertetangga dan sebagainya. Kenapa kita justru membiarkan ini? Karena apa? Karena sebenarnya kita itu munafik, ya, lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dikatakan. Justru ini kan warning ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Google ini, guru gembel. Ya, harga rumah di samping masjid itu terjun bebas. Jadi ini semacam isyarat gitu, warning, secara tidak langsung mengatakan bahwa orang-orang sebenarnya pengen speak up ya terhadap suara toa masjid di Konoha, tapi takut ya. Jadi orang-orang yang takut terhadap kaum intoleran itu akan menghancurkan sebuah negara ya.
Jumlahnya sangat sedikit, tapi kita takut. Justru karena kita membiarkan, makanya mereka merajalela. Karena ketakutan kita terhadap kaum intoleran ya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya tidak ada hubungannya dengan orang Indonesia ya. Ini masalahnya hanya ada di Indonesia, bukan Indonesia, di Konoha ya. Nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Saya yakin orang Indonesia itu adalah orang yang sangat toleransi, orang yang sangat baik ya. Ya, tidak ngamuk kalau suara toa di masjid dikecilin. Nggak mungkin. Orang Indonesia itu nggak mungkin seperti itu. Ini hanya di Konoha ya. Ya, orang Indonesia itu sangat menghargai orang lagi ibadah misalnya. Mereka itu tidak pernah ria, tidak pernah melakukan ibadah di jalan raya gitu, nggak pernah. Ya, kalaupun pernah itu mungkin hanya oknum ya, walaupun oknumnya satu provinsi ya kan, itu hanya oknum ya, oknum, semua oknum dari Hong Kong yang ada. Jadi kenapa warga Konoha itu sering mengganggu ya, nggak semuanya tapi ada saja yang mengganggu. Kalau misalnya lagi ibadah di jalan misalnya, apakah ini perbuatan ria atau perbuatan dosa? Kenapa kita mengganggu orang lain lagi lewat misalnya nih di jalan raya, kita melakukan ibadah misalnya ya, di situ semuanya banyak ibadah. Apakah ini perbuatan ria? Bukankah beribadah itu harus kusuk gitu, maksudnya harus adem gitu hubungan kita dengan Tuhan? Kenapa warga Konoha itu sering melakukan ibadah di jalan? Bukankah itu mengganggu orang lain? Misalnya nih ada orang lagi sakit ya, dibawa sama ambulan misalnya, wing, terus ada warga Konoha ibadah lagi di jalan, kan lama kan prosesnya, ya nggak sih? Sadar nggak sih kita warga Konoha? Lama prosesnya, sementara ambulan itu nggak mau nabrak orang kan, wing, orang lagi sekarat misalnya di dalam ambulan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu dosa besar? Apakah itu bukan dosa besar secara tidak langsung ya? Apakah itu bukan dosa besar? Apakah itu kan dosa yang sangat gede gara-gara kita orang terlambat masuk rumah sakit, sekarat, bisa aja dia meninggal di ambulan? Apakah ada warga Konoha yang berpikiran sampai sejauh ini? Jadi kalau kita nggak bisa berpikiran sampai sejauh ini, jangan ngimpi jadi negara maju. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video masih tersindir gitu, masih emosian gitu ya, masih nggak bisa menerima perbedaan pendapat, jangan ngimpi jadi negara maju. Jangan ngimpi. Negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Memperbaiki SDM kita. Ini kan bagian daripada SDM ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya ada orang lagi sakit gitu ya, baru melahirkan, orang lagi belajar, lagi teleponan, lagi nge-zoom, lagi live misalnya ya, mengganggu suara-suara dari toa misalnya yang sangat berisik, bukan azan ya, tapi suara-suara yang tidak perlu ya. Apakah kita memikirkan sejauh itu? Apakah kita memikirkan bagaimana supaya negara kita maju? Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh. Kita mengganggu orang lain belajar, itu kan mengganggu, itu namanya. Anak kecil lagi belajar misalnya, itu kan mengganggu apa? Memperbaiki SDM dirinya, masyarakatnya. Jadi saya pernah mendengar ya, warga Konoha pernah mengatakan seperti ini. Orang beragama itu sebenarnya nggak bisa bodoh ya. Maksudnya orang bodoh itu nggak boleh dikasih agama. Karena seperti ini akan menjadi SDM rendah. Saya pernah mendengar warga Konoha mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya agama itu buat orang-orang SDM tinggi ya, orang-orang yang sudah mapan, bukan buat orang-orang yang SDM rendah. Karena apa? Karena seperti ini ya, emosian, tidak bisa menerima pendapat walaupun pendapatnya masuk akal. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang komentar-komentarnya yang toksik gitu ya. Kamu benci agama ya, oh kamu ateis ya, oh kamu PKI ya, kamu cucu PKI ya. Padahal ketua PKI sekalipun, Dan Aidit, dia orang yang taat beragama kok, yang rajin ibadah kok, beragama kok. Agamanya apa? Agama mayoritas di Konoha ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau tidak bisa kita rubah gitu, jangan mimpi jadi negara maju. Negara maju itu rata-rata SDM-nya, mayoritasnya ya, nggak semua SDM-nya maju, tapi mayoritas SDM-nya tinggi, berkesadaran. Jadi apakah
kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak berkesadaran? Tentu tidak dong. Tidak akan bisa jadi negara maju kalau tidak berkesadaran, termasuk dalam beragama. Contoh misalnya, kalau misalnya kita sering konflik gitu antar umat beragama ya sering ada gesekan-gesekan gitu, tidak ada toleransi ya, kita egois gitu, dalam beribadah juga kita egois, bodoh amat orang lain ya, itu kan minoritas. Ngapain memikirkan suara hati minoritas? Kalau misalnya berpikiran seperti itu, catat omongan saya, sampai kiamat pun ya, sampai kiamat pun 10 kali kiamat pun ya, 10 kali atau 1 miliar tahun ke depan pun, Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Gak akan bisa. Karena apa? Karena negara yang sudah maju itu adalah negara yang punya SDM tinggi, berkesadaran, tidak harus disuruh-suruh ya. Makanya agama itu cocoknya bagi orang yang berkesadaran sebenarnya, bukan orang yang tidak berkesadaran. Kalau agama dikasih sama orang yang tidak berkesadaran seperti ini, justru agamanya itu dimanfaatkan, berkamuflase dalam agamanya. Dia menggunakan agama itu tameng untuk menekan minoritas. Ada seperti itu di Konoha, ada. Ya. Pertanyaannya, kenapa banyak warga Konoha yang berlindung di balik agama? Kenapa banyak warga Konoha itu sangat munafik dalam beragama? Kenapa warga Konoha itu ya sering ria dalam beragama? Kenapa saya mengatakan warga Konoha itu munafik dalam beragama? Buktinya, netizen Konoha itu adalah netizen paling barbar sedunia. Kalau kita tidak munafik dalam beragama, kalau kita orang yang sangat religius dalam beragama, tidak mungkin warga Konoha itu paling barbar di sosial media. Gak ada itu. Netizen warga Konoha itu terkenal paling barbar di sosial media. Sangat-sangat barbar, toksik. Komentarnya tuh sangat brutal. Tapi kalau ketemu di dunia nyata, mereka ini aja, santai-santai aja, ya, senyum-senyum aja, ramah tamah. Bahkan kita itu ramahnya itu munafik tahu sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita itu adalah masyarakat yang ramah, tapi keramahan tamah kita itu menurut saya itu munafik. Buktinya di sosial media. Jadi kalau kita mau lihat SDM suatu negara itu, lihatlah sosial medianya, lihatlah komentar-komentar netizennya. Ya, terutama kalau bahas agama ya, keluar itu semuanya nanti, keluar aslinya keluar ya. Makanya saya di channel ini ya, banyak orang yang komplain, kenapa sih komentar saya itu kalau saya komentar itu sering kehapus, sampai 10 kali saya komentar cuma 3 komentar yang masuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena komunitas YouTube dan konten kreator juga main sensor ya, kata-kata yang tidak senonoh ya, seperti kata-kata kasar itu disensor biasanya. Ada 10 misalnya 10 kata gitu. Jadi di data analisis kita itu, konten kreator itu ada kata-kata yang ada kata-kata yang harus disensor ya, kata-kata kasar. Sehingga kalau kita menggunakan kata-kata kasar dalam berkomentar itu tidak akan muncul di video kita. Jadi ada semacam kebijakan komunitas YouTube ya. Oke, kembali ke masalah harga rumah di samping masjid tadi itu yang sangat murah. Menurut Guru Gembul ya, ini yang harus kita pikirkan ya, menurut Guru Gembul di salah satu videonya ya. Dan beliau ini juga ngomongnya pas lagi di masjid tuh ya, pas ceramah di masjid sama teman-temannya gitu, berkeliling. Ini yang perlu kita pikirkan ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan hanya setan yang kepanasan mendengarkan suara toa yang sangat berisik dari masjid, pertanyaannya, apakah orang-orang yang di samping masjid itu setan semua, yang nggak mau beli rumah di situ setan semua? Apakah itu setan semua? Kalau mereka bukan setan, kalau mereka manusia, berarti mereka punya pikiran dong. Lalu pertanyaannya kenapa? Ini kan yang kita harus cari solusinya. Mungkin saja mereka itu nggak berani speak up. Nanti gitu ya. Nanti kalau misalnya dia omongin gitu ya. Orang-orang kan gitu. Gitu. Lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dikatakan. Kita itu adalah masyarakat yang munafik sebenarnya.
kita membenci kaum intoleran ya, tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang intoleran ya, kita diam aja, kita takut. Kenapa kelompok intoleran itu merajalela di Konoha? Karena kita takut terhadap kaum intoleran. Karena pada dasarnya agama tidak mengajarkan intoleran. Nggak ada itu. Nggak ada. Ada beberapa negara-negara selain Konoha ya, negara-negara yang sudah memikirkan tentang suara-suara toa di masjid ini. Seperti Turki misalnya. Di Turki itu diatur kok. Di Turki itu ada aturannya, ada desibelnya, ada aturannya. Dan jarak rumah ibadah di sana itu diatur juga, nggak bisa terlalu rapet ya. Sama dengan di Azerbaijan. Azerbaijan juga seperti itu kok. Suara-suara keras dari rumah ibadah itu diatur oleh pemerintah. Biar apa? Biar tidak mengganggu orang luar, pihak luar gitu. Terutama di daerah yang tempat wisata ya. Jadi kan orang berwisata itu kan pengen tenang ya, nggak mau berisik ya. Tapi kalau misalnya ada suara-suara mengganggu dari rumah ibadah misalnya, berisik gitu, kita nggak bisa tidur. Misalnya di samping hotel ada rumah ibadah misalnya, itu kan mengganggu banget ya. Jadi itu artinya sebenarnya kalau boleh jujur ya, ada orang yang berpikiran beda gitu dari kita. Jadi kita jangan ngotot bahwa pikiran kita yang paling benar gitu. Ya buktinya itu Turki bisa kok. Iya, kalau misalnya ada yang mengatakan Turki itu kan sekuler, apa salahnya kalau ke sekuler? Apakah sekuler itu bertentangan dengan agama? Enggak. Sekuler itu akan memisahkan antara politik dengan agama. Azerbaijan juga seperti itu. Apakah pemerintah Azerbaijan ini keliru? Enggak, menurut saya enggak keliru. Justru mereka semakin damai kok. Jadi di tempat wisata itu kalau orang berlibur itu pengen tenang gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang keras dari rumah ibadah itu mereka sangat tidak mau. Malah mereka pindah. Daripada komplain, mending mereka pindah aja. Langsung pulang gitu. Ya. Karena pengalaman daripada teman saya, ya, dia kerja di hotel dekat dengan rumah ibadah. Suaranya bersih-bersih terus, hotel itu makin sepi. Ya jangankan rumah, hotel juga bisa sepi. Ya. Oke. Ya. Gimana solusinya kalau seperti ini? Solusi yang paling ekstrim dari saya itu, ya, jadilah negara sekuler. Sekuler itu bertentangan dengan Pancasila enggak. Bertentangan dengan agama enggak. Sekuler itu memisahkan urusan agama dengan urusan politik dan urusan negara. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.